Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Febriana Rizal dengan NIM 1904049. Di sini saya akan menjelaskan peranan masyarakat madani dalam melakukan fungsi negara. Masyarakat madani memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi dasar negara sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara. Fungsi dasar negara tersebut mencakup 3 hal utama, yaitu fungsi legislatif. Fungsi legislatif adalah fungsi negara yang berhubungan dengan pembuatan undang-undang. Masyarakat madani dapat berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang dengan memberikan masukan atau pendapat pada pihak-pihak yang berwenang, seperti anggota DPR atau DPD. Lalu yang kedua, ada fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif adalah fungsi negara yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Masyarakat madani dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan negara dengan memantau kinerja pemerintah, memberikan masukan, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Lalu yang ketiga, ada fungsi yudikatif. Fungsi yudikatif ini adalah fungsi negara yang berhubungan dengan penegakan hukum. Masyarakat madani dapat berpartisipasi dalam penegakan hukum dengan melaporkan tindakan yang melanggar hukum atau memberikan bantuan dan dukungan kepada lembaga penegak hukum dan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, masyarakat madani juga dapat melakukan fungsi dasar negara dengan cara memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak, mematuhi peraturan, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dengan menjalankan fungsi dasar negara, masyarakat madani dapat berkontribusi dalam memperkuat fondasi negara dan membantu menciptakan negara yang demokratis, adil, dan sejahtera. Di sini adalah contoh fungsi dasar negara. Yang pertama, memilih pemimpin negara. Masyarakat madani memiliki hak suara untuk memilih pemimpin negara yang akan memimpin negara. Masyarakat dapat memberikan suara mereka secara bebas dan adil untuk memilih pemimpin negara yang dianggap mampu memimpin dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua rakyat. Lalu yang kedua, ada berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Madani berperan aktif dalam pembangunan negara. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Dengan berpartisipasi dalam pembangunan, masyarakat dapat memperkuat negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu yang ketiga, ada mengawasi pemerintah. Masyarakat madani memiliki hak untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masyarakat dapat mengkritisi tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebijakan rakyat, serta memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Lalu yang terakhir ada menerapkan hukum. Masyarakat madani juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat dapat melaporkan tindakan yang terjadi serta berperan sebagai saksi dalam proses hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan saksi bagi perilaku kejahatan. Lalu, ada sebagai fungsi persatuan negara. Masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Sebagai masyarakat yang madani, mereka memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran dan memperkuat persatuan negara.
Masyarakat madani dapat melakukan fungsi persatuan negara dengan berbagai cara, di antaranya 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjaga kerukunan antar suku, agama, dan budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Yang tiga, berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan lain-lain. Dengan demikian, mereka dapat memilih pemimpin yang mampu memperkuat persatuan negara. Lalu 4, aktif dalam organisasi sosial dan keagamaan yang memiliki tujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 5, ada menolak segala bentuk aksi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa seperti intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Dengan melakukan fungsi persatuan negara, masyarakat madani dapat memperkuat fondasi negara dan membantu membangun negara yang lebih maju dan sejahtera. Nah, adapun contoh fungsi persatuan negara. Yang pertama, masyarakat yang beragam, masyarakat madani yang beragam. Masyarakat madani yang beragam seperti Indonesia memegang peran penting dalam memperkuat persatuan negara. Masyarakat harus menghargai dan menghormati perbedaan dalam hal agama, suku, dan budaya. Dalam hal ini, masyarakat dapat memperkuat persatuan negara dengan menjaga kerukunan dan toleransi antar masyarakat. Lalu yang kedua, ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi dapat memperkuat persatuan negara dengan mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kepada siswa. Dalam hal ini, lembaga pendidikan dapat memperkuat persatuan negara dengan membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan negara. Lalu, ada membantu penegakan hukum. Membantu penegakan hukum. Masyarakat madani dapat membantu penegakan hukum dengan melaporkan kejadian-kejadian yang melanggar hukum kepada pihak berwenang. Dengan demikian, masyarakat madani dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban negara. Lalu yang terakhir ada organisasi sosial. Organisasi sosial seperti organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, lingkungan, kesehatan, atau sosial lainnya. Dapat memperkuat persatuan negara dengan membantu masyarakat yang membutuhkan. Organisasi ini juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk membantu dan bekerja sama dalam memperkuat persatuan negara. Cukup sekian presentasi saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurul Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani yang melakukan fungsi sebagai sistem negara. Di sini ada masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan salah satu bukti bentuk dan pelaksanaan bahwa kita sudah melaksanakan fungsi dari sistem negara, yaitu dengan adanya demokrasi, di mana masyarakat bisa memilih pemimpin yang berkualitas dan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Selanjutnya, masyarakat yang berperan dalam pengawasan pemerintah. Masyarakat yang berperan dalam pengawasan pemerintah, masyarakat madani dapat memainkan peran penting dalam sistem negara yang berkaitan dengan
dapat membantu memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas dan fungsi negara dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, media yang independen dan profesional. Media yang independen dan profesional ini memegang peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Dalam hal ini, media dapat membantu masyarakat untuk memahami permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, serta memperkuat sistem negara dengan menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Selain itu juga ada beberapa contoh lain, misalkan pekerja sosial dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem negara dengan membantu pemerintah dalam menjalankan program-program sosial. Pekerja sosial juga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Di sini juga ada aktivis sosial dan politik. Aktivis sosial dan politik memegang peran penting juga dalam suatu sistem dalam memperjuangkan hak-hak dan memperkuat sistem demokrasi di negara. Aktivis ini dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah serta mengawasi kinerja pemerintah untuk menjalankan fungsi negara secara baik dan adil. Oke, di sini saya akan melanjutkan masyarakat madani juga yang memiliki peran penting untuk melakukan fungsi dari tujuan negara. Berikut ada beberapa contoh masyarakat madani yang melakukan fungsi sebagai tujuan negara. Yang pertama ada masyarakat yang berpartisipasi dalam proses demokrasi. Masyarakat madani yang berpartisipasi dalam proses demokrasi memegang peran penting dalam mencapai tujuan negara dan bidang pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses demokrasi dapat memberikan kontribusi dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan yang memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengawasi kinerja pemerintah dan menjalankan tugas dan fungsi negara. Selanjutnya, masyarakat yang produktif. Masyarakat madani yang produktif memegang peran penting dalam mencapai tujuan negara, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Masyarakat yang produktif dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi sosial. Selanjutnya, masyarakat yang berkualitas dan berbudidaya tinggi. Masyarakat yang berkualitas dan berbudidaya tinggi, masyarakat madani yang berkualitas dan berbudaya tinggi memegang peran penting dalam mencapai tujuan negara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Masyarakat yang berkualitas dan berbudaya tinggi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan di negara, serta memperkuat identitas nasional dan kebangsaan sebagai negara. Selanjutnya, kelompok masyarakat yang peduli sosial. Kelompok masyarakat yang peduli sosial itu masyarakat yang peduli sosial memegang peran penting dalam mencapai tujuan negara dalam bidang kesejahteraan sosial. Kelompok ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan seperti anak yatim, orang miskin, penyandang disabilitas, dan lain-lain. Dalam hal ini, kelompok masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selaras sesuai dengan sila kelima. Pancasila memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah beberapa peran Pancasila dalam konteks pendidikan. Satu, menjadikan dasar filosofis pendidikan. Pancasila menjadi dasar filosofis pendidikan di Indonesia. Hal ini mengaplikasikan bahwa setiap kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu membangun kepribadian dan karakter bangsa Pancasila, membantu membangun kepribadian dan karakter bangsa yang kuat dalam konteks pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan harus berperan dalam membentuk kepribadian dan karakter bangsa yang memiliki sikap toleransi, menghargai keragaman, saling menghormati, dan memiliki rasa keadilan. Lalu mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Pancasila juga membantu mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai-nilai dalam Pancasila menekankan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali. Lalu menyediakan landasan untuk membangun bangsa yang berkelanjutan. Pancasila yang berkelanjutan. Pancasila menyediakan landasan untuk pembangunan bangsa yang berkelanjutan yang mencakup pendidikan. Hal ini dikarenakan Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai nilai yang fundamental bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga pendidikan harus berperan dalam menciptakan kesetaraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Lalu kelima itu mendorong pembentukan generasi muda yang berkualitas. Pancasila juga mendorong pembentukan generasi muda yang berkualitas, yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kepribadian, serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.